wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum Sastika dengan judul Pengaruh Rokok dan Jenis Kelamin Terhadap Kejadian Kanker Paru-Paru. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus membuat data yang akan dipasangkan ke SPSS. Sebelum itu, kita harus membuat atau mencari data melalui kuesioner atau sumber lainnya. Untuk saya sendiri, saya menggunakan data kuesioner menggunakan Google Form kepada teman-teman saya dan memperoleh jawaban sebanyak 30 jawaban. Setelah itu, data yang di Google Form itu saya salin ke Word. Bisa juga salin ke Excel, namun saya lebih memilih salin ke di Word. Nah, ini adalah data yang sudah disalin ke Word. Setelah itu, data yang di Word itu kita salin ke SPSS. Berikut langkah-langkah menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka SPSS terlebih dahulu. Yang kedua, lalu data yang ada di Word atau data kuesioner itu disalin lalu di copy. Yang ketiga, data yang salin di Word tadi itu taruh di data view SPSS. Yang ketiga, ke variabel null. Nah, di situ untuk variabel null itu di bagian name itu diubah ke jenis kelamin, dan yang kedua itu sering merokok, dan yang ketiga itu informasi bahaya rokok pada kanker paru-paru. Selanjutnya itu menggunakan underscore di setiap spasi bagian yang awal. Nah, yang kedua, name yang kedua itu tanpa underscore, spasi biasa. Lalu untuk variabel itu scale atau pengganti. Nah, selanjutnya kita ke analis, kita ke regression, terus ke linear. Lalu bagian yang independen dan independen itu sudah ditentukan di SPSS-nya sendiri. Untuk dependen itu bagian informasi bahaya rokok pada kanker paru-paru. Nah, bagian independen itu ada jenis kelamin dan sering merokok. Lalu klik OK. Nah, setelah itu keluarlah data sebanyak 4 tabel. Baik, selanjutnya adalah interpretasi data. Yang tabel pertama, tabel variable annotate tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa menjadi variabel independen adalah jenis kelamin dan sering merokok, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah informasi bahaya rokok pada kanker paru-paru. Selanjutnya, tabel kedua, berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R kuadrat adalah sebesar min 0,064 atau min 0,64%. Artinya adalah bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar min 0,64%. Nilai koefisien determinasi sebesar min 0,64% menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Selanjutnya, tabel ketiga. Keputusan pertama, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa F hitung 0,131 kurang dari F tabel 3,354 sehingga H0 diterima. Keputusan kedua, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,877 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulan, variabel jenis kelamin sering merokok berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap informasi bahaya rokok pada kanker paru-paru. Tabel 4, nilai variabel jenis kelamin terhitung min 0,480 kurang dari T tabel 0,48 sehingga H0 diterima. Nilai signifikan 0,635 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai variabel sering merokok terhitung 0,249 kurang dari T tabel 2,048 sehingga H0 diterima. Nilai signifikan 0,805 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima.
Oh